Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin. Seminggu itu berlalu begitu cepat, ya, teman-teman. Kemarin baru saja saya budgeting, sekarang harus sudah budgeting lagi. Tapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu budgeting yang kemarin di posnya anak-anak. Di sini alhamdulillah ya teman-teman, sesuai dengan budgetnya dan tidak ada selisih. Untuk galon dan gas juga tidak ada selisih, ya. Maksudnya posnya itu sesuai, jadi habis, tidak ada sisa. Alhamdulillahnya sih memang sisanya yang tidak sebanyak yang pos di minggu kemarin, karena memang satu minggu ini kami full di rumah, tidak ada kunjungan kemanapun karena saya ada kerjaan juga di rumah, alhamdulillah. Yang penting sih tidak over budget aja sih, itu udah lebih dari bersyukur, ya teman-teman. Kalaupun memang tidak ada sisa juga nggak apa-apa banget, ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan memaksakan kalau budgeting itu harus ada sisa. Karena buat saya sendiri, fungsi dari budgeting itu adalah supaya kita lebih bisa mengerem segala keinginan juga. Terus berusaha untuk tidak berperilaku konsumtif, ya teman-teman. Satu hal lagi juga untuk bisa lebih mementingkan yang mana kebutuhan yang lebih prioritas. Alhamdulillah sisa dari budgeting di minggu ini ada Rp14.000, ya teman-teman, dan semuanya itu saya masukkan ke dana darurat. Jadi saving yang wajib itu buat saya adalah mengisi dana darurat. Ketika ada sisa, yang selalu saya isi duluan itu dana darurat, ya. Setelahnya baru mengisi ke yang lain, ke pos saving yang lainnya. Sisa budgeting yang tadi saya masukkan ke dana darurat itu sebanyak 10.000. Yang 4.000-nya insya Allah akan saya buat challenge menabung 2.000. Jadi menabung itu menurut saya sih kita bentuk dulu aja habitnya, berapapun nominalnya, ya. Kita sambil berjalan mudah-mudahan terbentuk habit menabung sehingga nggak sulit, ya, untuk kita menabung. Terus di kolom evaluasi ternyata di sini kemarin saya tuh lupa untuk beli susu anak-anak, tidak diposkan di budgeting sebelumnya, sehingga kemarin itu saya ambil dari dana jaga-jaga sih sebetulnya. Terus nggak taunya di minggu kemarin tuh ada undangan juga, ya teman-teman, dan itu sama sekali nggak saya budgetkan. Saya juga ambil dari dana yang lain, sehingga insya Allah di budgeting selanjutnya akan saya poskan dana tak terduga. Jadi fungsinya dana tak terduga itu ya kayak gitu, ya teman-teman. Kalau misalkan dana darurat itu memang kita simpan untuk hal-hal yang darurat saja dan kita tempatkan di tempat saving, sedangkan kalau dana tak terduga itu buat saya postkan di pos budgeting saja, karena memang itu boleh habis, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Di berbagai referensi yang pernah saya baca, memang dana tak terduga dan dana darurat itu hampir mirip-mirip fungsinya, ya teman-teman, tapi keduanya itu jelas berbeda. Next, insya Allah kalau ada kesempatan lagi saya buatkan perbedaan dana darurat dan dana jaga-jaga atau dana tak terduga, ya teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah masuk ke Februari di minggu kedua. Betul-betul tidak terasa, ya teman-teman, waktu itu berjalan begitu cepat karena kita itu betah hidup di dunia, ya teman-teman, makanya sehari itu rasanya nggak cukup. Nah, di sini periode yang saya ambil adalah bukan 7 hari, melainkan 7 sampai 19, tanggal 7 sampai tanggal 19, yaitu 12 hari. Kenapa? Karena tanggung aja sih teman-teman, saya tuh lebih mudah ngambilnya itu dari hari Senin ke hari Minggu. Jadi 4 hari di luar itu karena waktunya tanggung, makanya saya masukkan saja ke minggu budgeting di minggu kedua ini.
Sampai di detik ini, tak lupa ya teman-teman, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini sudah saya buatkan variable expenses, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang biasa saya postkan di budget seperti budgeting sebelumnya. Di sini yang pertama itu saya postkan sodako, terus saya juga di sini postkan dana tak terduga ya teman-teman. Terus kebutuhan anak-anak, galon, belanja harian pertama, belanja harian yang kedua. Nah, kalau belanja harian itu memang saya buat dua pos untuk harian untuk bagian pertama dan bagian kedua selama masing-masing 6 hari, atau biasanya tuh saya antara 3 dan 4 hari. Gunanya sih memang untuk mempermudah aja, karena itu caranya saya untuk bisa lebih gak boros aja sih, karena jujur ya saya tuh memang belum terbiasa pegang uang yang besar gitu. Artinya memang dulu itu kebutuhan saya tuh memang harian, dan ini tuh lagi belajar aja untuk bisa untuk bisa lebih bermujid-mujid aja sih sebetulnya. Mungkin cara teman-teman dan saya tuh pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Gimana enaknya aja sih kalau kata saya mah. Yang penting goals dan harapannya itu tercapai, itu aja sih tujuannya budgeting. Oh iya, kalau dibandingkan dengan budgeting bulanan, sebetulnya lebih ribet budgeting mingguan sih. Kalau misalkan budgeting mingguan itu memang harus selalu kita atur setiap minggunya dan lain-lain. Tapi kalau budgeting bulanan ya cuma satu kali aja. Cuman buat saya tuh entah kenapa saya harus lebih belajar lagi untuk mengatur uang per bulan, karena rasanya tuh saya lebih boros aja kalau misalkan pegang uang banyak ya teman-teman, merasa diri belum bisa mengerem kayak gitu. Makanya saya berusaha sebelum saya masuk ke budgeting bulanan, saya mau melatih diri saya dulu dari hal yang terkecil. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau semisalkan kita memang belum sanggup, ya jangan dipaksakan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih simple, lebih kecil, dan lebih senyamannya kita aja dulu. Yang penting goalsnya itu memang tercapai. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita gagal di budgeting pertama, ya nggak apa-apa juga sih. Di situ kan artinya banyak pembelajaran juga untuk kita bisa lebih evaluasi lagi di budgeting selanjutnya. Nah, terus di sini saya postkan seperti biasa ya, di Fos Saving tuh ada dana darurat, ada tabungan umroh, terus ada pendidikan. Saya tambahkan dana pendidikan ya, karena kalau nggak salah di minggu kemarin tuh nggak ada dana pendidikan. Terus pengembangan bisnis Lebaran 2024. Kebetulan di Lebaran 2023 itu sudah saya siapkan budgetnya. Jadinya kalau misalkan dan itu sudah memenuhi target ya teman-teman. Jadi di sini saya mulai post Lebaran 2024 dan santai aja sih, nggak terburu-buru juga. Yang penting nanti kekejar aja. Nah, di sini ada yang beda ya teman-teman, karena di dana darurat budgetnya tuh saya tambah jadi 40.000. Kenapa? Karena memang saya tuh pengen cepet mengumpulkan dana darurat aja. Jadi dana darurat yang saya kumpulkan itu targetnya untuk sementara ini adalah sebanyak 1 kali pendapatan. Jadi karena saya juga memang belum tentu gitu pendapatan saya tuh per bulan tuh memang belum bisa dipastikan berapanya, karena kan bisnis yang saya kerjakan juga baru startup ya. Jadi di situ insya Allah nih saya mau
targetkan sebanyak 5 juta dulu aja. Jadi untuk 5 juta pertama saya mudah-mudahan bisa kekumpul dalam waktu yang gak begitu lama. Selanjutnya, seperti biasa ya, di sini saya buat kolom evaluasi. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, stiker-stiker yang saya buat itu dari kertas HVS biasa ya, bukan stiker sih sebetulnya. Saya tuh print dari Canva. Terus yang washi seperti washi tape itu juga saya print ya teman-teman, karena saya belum punya washi tape, makanya saya print motifnya dipanjangin gitu aja. Nah, ini juga sama, saya print di kertas HVS biasa. Gambarnya kalian bisa download gambarnya di Google tuh banyak banget, di Pinterest juga, tapi di sini saya kemarin itu saya download di Canva, jadi saya memang edit sekalian di Canva. Di bawah kolom evaluasi saya juga buat kolom variabel income, fungsinya untuk menulis segala pendapatan yang saya dapatkan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video budgeting dari saya untuk minggu ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan di dalam video ini. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.